Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nabila Sara, mahasiswa semester 5 kelas A, angkatan 2023, program studi kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir bisnis global saya dengan judul Analisis Sukses dan Kegagalan Perusahaan Global, studi kasus pada Meta Platform Inc. dan PET. Nah, untuk memberikan gambaran yang jelas, saya akan memulai presentasi ini dengan membahas kedua profil perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan faktor kesuksesan Meta, penyebab kegagalan PET, dan juga perbandingan keduanya, hingga rekomendasi strategis yang bisa dipelajari dari kasus ini. Pertama, kita mulai dari perusahaan sukses, yaitu Meta Platform Inc. Meta didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan awalnya dikenal dengan Facebook. Seiring perkembangan teknologi, Facebook melakukan rebranding menjadi Meta pada tahun 2021 dengan fokus pada metaverse, kecerdasan buatan, dan teknologi realitas virtual. Selain itu, Meta memiliki berbagai produk global seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan MetaQuest. Dengan jangkauan lebih dari 190 negara, Meta menjadi perusahaan teknologi terbesar yang mampu menghubungkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Jadi setelah memahami Meta, berikutnya kita masuk ke perusahaan yang kedua, yaitu PET. Jadi berbeda dengan Meta yang sangat berkembang, PET adalah contoh perusahaan yang mengalami kegagalan. PET diluncurkan pada tahun 2010 oleh mantan karyawan Facebook. Platform ini populer karena menawarkan konsep jejaring sosial private, di mana pengguna hanya dapat memiliki hingga 150 teman. Jadi meskipun sempat sangat populer di Indonesia, PET tidak mampu memperluas pasar global. Pada akhirnya, karena stagnansi inovasi dan tekanan kompetitif dari perusahaan besar seperti Instagram dan Facebook sendiri, PET resmi ditutup pada tahun 2018. Setelah melihat profil kedua perusahaan, selanjutnya kita akan masuk pada faktor-faktor yang menyebabkan Meta berhasil. Ada beberapa hal yang membuat Meta sangat sukses di pasar global. Pertama, Meta selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan. Dari perkembangan teknologi AI, algoritma rekomendasi, hingga investasi besar pada metaverse dan juga virtual reality. Kedua, Meta menggunakan strategi global yang fleksibel. Artinya, platform tetap seragam meskipun secara global, tetapi menyesuaikan fitur dengan kebutuhan lokal. Contohnya, Facebook Lite dibuat khusus untuk negara berkembang dengan kondisi internet yang lambat. Ketiga, Meta memiliki ekosistem produk yang saling terintegrasi. Misalnya, pengguna dapat terhubung antara Facebook, Instagram, dan WhatsApp secara menyeluruh, sehingga menciptakan efek jaringan yang sangat kuat. Keempat, kemampuan Meta dalam mengelola krisis juga menjadi salah satu faktor penting. Walaupun sering diterpa isu privasi dan regulasi, Meta selalu mampu merespons dengan sistem keamanan baru dan dengan kebijakan yang transparan. Begitulah beberapa faktor utama yang membawa Meta menuju kesuksesan global. Berikutnya, mari kita beralih ke penyebab kegagalan PET. Jika kita lihat lebih dalam, kegagalan PET disebabkan oleh beberapa hal penting. Pertama, PET gagal berinovasi. Setelah awalnya sukses dengan fitur private, mereka tidak mengembangkan fitur baru yang memiliki tren global seperti video pendek, filter kreatif, atau sistem monetisasi. Kedua, PET hanya mengandalkan popularitas di Indonesia dan tidak memahami karakter pengguna negara lain. Akibatnya, mereka tidak mampu menembus pasar global. Ketiga, PET sangat bergantung pada infrastruktur pihak ketiga. Ketika server sering down dan aplikasi terasa lambat, pengguna mulai pindah ke platform lain. Keempat, keputusan strategis PET kurang tepat, termasuk keputusan besar mereka menolak tawaran akuisisi Google pada tahun 2011. Keputusan ini membuat PET kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dan untuk berkembang. Setelah melihat kedua sisi, kini mari kita masuk ke dalam tabel perbandingan agar lebih mudah dipahami. Nah, pada tabel berikut, kita bisa melihat secara jelas perbedaan Meta dan PET berdasarkan 7 indikator utama. Meta unggul dalam inovasi, adaptasi budaya, strategi global, manajemen krisis, dan digitalisasi. Sedangkan PET memiliki kelemahan hampir di semua aspek. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan di pasar global tidak hanya bergantung pada ide produk, tetapi juga dari strategi dan eksekusi yang tepat.
Dari analisis ini ada beberapa pelajaran penting yang dapat diterapkan oleh perusahaan lain termasuk UMKM Indonesia yang ingin go internasional. Pertama, lakukan riset pasar global yang mendalam sebelum ekspansi, karena setiap negara punya budaya yang berbeda. Kedua, lakukan adaptasi produk secara selektif. Sesuaikan bahasa, fitur, atau kemasan sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa mengubah identitas merek. Ketiga, tingkatkan digitalisasi. Pengguna media sosial, data analisis, dan e-commerce menjadi sangat penting di era globalisasi. Keempat, siapkan strategi manajemen krisis. Perusahaan harus siap menghadapi perubahan regulasi atau kritik publik kapan saja. Dengan mengikuti rekomendasi ini, perusahaan akan lebih siap menghadapi tantangan dalam pasar internasional. Demikian presentasi saya mengenai analisis sukses dan kegagalan perusahaan global dengan studi kasus Meta dan Path. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam memahami dinamika bisnis global. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.